Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu bencana yang sering terjadi adalah bencana alam tanah longsor. Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah yaitu suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan dan tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya berbatuan atau gumpalan tanah besar. Di Indonesia terdapat ratusan lokasi rawan longsor dengan kerugian setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah. Berikut daerah-daerah yang berpotensi rawan longsor yaitu Jawa Tengah 320 lokasi, Jawa Barat 276 lokasi, Sumatera Barat 100 lokasi, Sumatera Utara 53 lokasi, Yogyakarta 30 lokasi, dan Kalimantan Barat 23 lokasi. Jenis-jenis tanah longsor. Longsor translasi. Longsor ini terjadi karena bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Longsor rotasi. Longsor ini muncul akibat bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Longsor pergerakan blok. Longsor ini terjadi karena perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsor jenis ini disebut juga longsor translasi blok batu. Longsor runtuhan batu. Longsor ini terjadi saat sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Biasanya longsor ini terjadi pada lereng yang terjal sampai menggantung, terutama di daerah pantai. Longsor rayapan tanah. Longsor ini bergerak lambat serta jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Longsor aliran bahan rambakan. Longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air dan terjadi di sepanjang lembah yang mencapai ratusan meter jauhnya. Faktor-faktor penyebab tanah longsor. Faktor alam. Kondisi geologi, batu lapuk, kemiringan lapisan, sisi lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi, dan gunung api. Iklim, curah hujan yang tinggi. Keadaan topografi, lereng yang curam. Keadaan air, kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan, dan tekanan hidrostatika. Getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal, penimbunan tanah urugan di daerah lereng, kegagalan struktur dinding penahan tanah, penggundulan hutan, budidaya kolam ikan di atas lereng, sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman, pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat sehingga peraturan tidak ditaati sehingga merugikan diri sendiri, sistem drainase daerah lereng yang tidak baik. Cara penanggulangan tanah longsor. Jangan membuka lahan persawahan dan membuat kolam di lereng bagian atas di dekat pemukiman. Buatlah terasering atau sengkedan pada lereng yang terjal bila membangun pemukiman.
Segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah dan melalui retakan tersebut. Beri suatu tanda rawan tanah longsor di jalan raya atau di daerah pemukiman warga. Lakukan penanaman pohon pada lereng yang rawan longsor. Jangan memotong tebing jalan menjadi tegak. Jangan mendirikan rumah di tepi sungai yang rawan erosi. Jangan membangun rumah di bawah tebing. Kesiapsiagaan. Selamat siang, Pak. Siang, Dek. Ada apa ya? Maaf mengganggu, Pak. Saya ingin menginformasikan bahwa tebing di atas sana semakin melunak dikarenakan hujan yang terus-menerus. Dikhawatirkan akan terjadi tanah longsor, Pak. Oh, begitu. Berarti kita harus segera memberitahu warga yang rumahnya tepat di bawah sana ya, Dek. Betul sekali, Pak. Ayo lekas kita beritahu mereka. Baik. Ketika kita melihat adanya kemungkinan longsor, jangan ragu-ragu untuk memberitahu warga sekitar. Lebih baik mencegah daripada menyesal kemudian. Gunakan kentongan untuk menarik perhatian warga. Selalu sediakan family kit, yaitu satu tas yang berisi bahan makanan, air minum, serta obat-obatan untuk keadaan darurat seperti ini. Pastikan persediaan cukup untuk 2-3 hari. Selalu sediakan setiap saat, karena kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi. Ajak warga untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman. Untung kita cepat mengungsi. Iya, betul. Bertindak dengan cepat dalam situasi darurat dapat menyelamatkan banyak jiwa. Rumah ibu. Tabah ya, Bu. Yang penting Ibu selamat. Ayo Bapak, Ibu, kita jalan lagi. Segera hubungi desa tetangga dan pihak-pihak yang dapat membantu kita. Baik. Terima kasih, Pak. Baik Bapak Ibu, Pak Tono sudah menghubungi desa tetangga dan juga tim SAR dan BPBD. Mereka akan segera datang untuk membantu Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, tapi semua ini adalah berkat dari cepatnya Bapak Ibu merespon pemberitahuan potensi bencana. Dan juga penting sekali untuk diperhatikan Bapak Ibu dan adik-adik bahwa penebangan pohon akan membuat tanah di tebing menjadi lunak dan akhirnya rawan longsor. Mari kita jaga lingkungan tempat kita hidup, karena itu juga menyangkut keselamatan kita bersama. Segera laporkan ke pihak yang berwajib apabila Bapak atau Ibu melihat ada penebangan liar di desa ini. Dan tak lupa, ini juga berkat Bapak Hansip yang cepat menyebarkan informasi dengan kentongannya. Demikianlah video pembelajaran tentang bencana alam, yaitu tanah longsor. Semoga dengan video ini kita bersama-sama dapat menjaga alam dengan baik, serta siap siaga apabila melihat kemungkinan terjadinya bencana alam, khususnya tanah longsor.